Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pertemuan ketiga. Setelah pada pertemuan kedua kita membahas mengenai materi menyimak tentang keterampilan berbahasa. Sekarang kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga, membahas materi tentang menyimak atau mendengarkan lebih dalam lagi. Materi pertemuan ketiga mata kuliah menyimak kali ini yaitu tentang materi tahap-tahap menyimak, batasan menyimak, dan hubungan menyimak atau mendengarkan, yang disusun oleh saya sendiri, Jody Pranata, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 20204064 03024, Universitas Muhammadiyah Priansewu. Berikut ini saya gambarkan tentang diagram paparan materi pertemuan ketiga kali ini tentang materi menyimak ya. Yang pertama itu 1, tentang pengertian batasan menyimak atau mendengarkan. Yang kedua, tujuan menyimak. Yang ketiga, media dan pembelajaran menyimak. Yang keempat, tahap-tahapan menyimak. Yang kelima, fungsi menyimak. Yang keenam, manfaat dari kegiatan menyimak. Berikutnya saya gambarkan tentang animasi gambar keterampilan menyimak antara seorang ibu dan anak ya, yang sedang melakukan interaksi komunikasi dalam proses kegiatan menyimak ya. Jadi kita lihat saatnya ini ya. Yang pertama kita bahas 1, batasan dan pengertian menyimak. Dalam bahasa Karo terdapat suatu pameo yang berbunyi tuha indahi tapi lahu indahu bima, yang artinya memang didengarnya tapi tidak disimaknya. Memang tidak dapat disangkal bahwa di dunia ini terdapat banyak telinga yang kelihatannya hanya sampai pada tingkat mendengar saja, belum sampai pada taraf menyimak. Dan Brown dalam desainnya yang berjudul Audin the Extraordinary Language yang ya pada Songbird University 1954, dia menyatakan bahwa istilah hearing atau listening keduanya terbatas dalam makna, dan bahwa saling audi yang diturunkan dari kata kerja neologis to earn lebih tepat melukiskan dan memberikan keterampilan yang ada sangkut pautnya dengan para guru. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan berbahasa menyimak atau mendengarkan itu merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Berikutnya, adapun pengertian tentang menyimak menurut para ahli ya. Yang pertama itu pengertian menurut Hijitarigan. Menurut dia, menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Itu dia menurut Hijitarigan. Yang kedua, pendapat menurut Anderson. Menurut dia, menyimak itu merupakan proses besar mendengarkan serta menginterpretasi lambang-lambang lisan. Yang ketiga, pendapat menurut Russell pada tahun 1959 bahwa menyimak itu memiliki makna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Menurut yang keempat, itu pendapat menurut Dr. Hanipi Natasmita bahwa menyimak ialah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Yang kelima menurut Diego Tarigan bahwa menurut dia menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi-bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan reaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan.
Yang kedua, tentang tujuan menyimak. Tujuan menyimak pada konsep ini saya paparkan terdapat 3, yaitu menurut para ahli dan secara umum. Yang pertama kita bahas tentang menurut para ahli tersebut. Yang para ahli pertama itu menurut Heiji Andadika tadi yang telah mengatakan tentang pengertian menyimak ya. Menurut dia, tujuan menyimak itu pertama satu, menyimak itu untuk belajar. Ya, karena menyimak itu kita untuk pembelajaran lebih dalam lagi. Karena kita belum tahu apa yang kita belum tahu, maka kita dengan kita menyimak maka kita akan menjadi lebih tahu. Yang kedua, menyimak itu untuk memberikan keindahan audiodial, itu keindahan pendengaran kita, keindahan tentang apa yang tadi disampaikan pembicara. Yang ketiga, menyimak itu untuk mengidentifikasi, yaitu untuk menelaah, merevisi apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembicara. Yang keempat, menyimak itu untuk mengapresiasi materi simakan. Artinya kita memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah memberikan materi simakan tersebut ya. Berupa penghargaan itu atau apresiasi. Yang keenam itu menyimak itu untuk mengomunikasikan ide-ide. Artinya ide-ide yang kita punya, kita kumpulkan jadi satu dan kita komunikasikan dalam bentuk bahasa simakan melalui bunyi-bunyian tadi ya, apa ucapan bahasa. Yang keenam itu menyimak itu untuk membedakan bunyi-bunyi. Jadi kan ada bunyi-bunyi yang salah, ada bunyi-bunyi yang benar. Dalam bahasa itu dapat bunyi-bunyi ya. Makanya kita harus memahami apa itu bunyi-bunyi bahasanya. Yang ketujuh, menyimak itu untuk memecahkan masalah. Dengan menyimak, maka permasalahan kita dapat kita selesaikan dengan baik karena kita mengenai sumbernya. Yang ke-8, menyimak itu untuk meyakinkan. Itu meyakinkan si pembaca agar mengetahui faktanya. Yang B, tujuan menyimak itu untuk menurut Bunga Ayola dalam modul hakikat menyimak, bahwa menyimak itu untuk mendapatkan fakta, yaitu dengan kita memahami menyimak maka kita akan mengetahui faktanya apa, dari mana sumber-sumbernya. Yang kedua, itu mengevaluasi fakta ya, itu kita dengan mengevaluasi kita akan memberikan penilaian atau rangkaian dari hasil simakan. Yang ketiga itu untuk menganalisis fakta, yaitu dengan merinci, dengan membahasnya lebih dalam lagi tentang fakta-fakta yang disampaikan. Yang keempat itu mendapatkan inspirasi ya, dengan menyimak kita akan mendapatkan berbagai banyak jenis inspirasi baik dari lingkungan ekstern maupun ekstern. Yang kelima, menghibur diri untuk menghilangkan jenuhan kita ya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbicara. Dengan menyimak maka kita akan memiliki kemampuan berbicara lebih baik karena kita sudah belajar tentang bahasa-bahasa yang baik yang digunakan dalam keterampilan berbahasa. Yang berikutnya ini adalah pendapat menyimak secara umum. Secara umum, menyimak itu dapat kita di sini, itu menyimak untuk belajar di mana orang tersebut terjaga agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ucapan yang oleh pembicara. Yang kedua, menyimak itu untuk menikmati di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diajarkan atau dipandangkan untuk dipandarkan, terutama sekali dalam bidang sosial. Yang ketiga, menyimak itu untuk mengevaluasi, di mana orang-orang menyimak itu dengan maksud agar dia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, logis, tidak logis, dan lain-lain. Yang keempat, menyimak itu untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimakkan. Misalnya pembicara, berita, radio, televisi, musisi, lagu, dialog, diskusi, dan perdebatan serta lain-lainnya. Masih banyak lagi ya. Yang kelima, menyimak itu untuk mengomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermakna agar terdapat untuk mengomunikasikan ide, gagasan maupun perasaannya kepada orang yang lain dengan lancar dan tepat. Karena tadi kan sudah disampaikan oleh Jitengan, itu memang untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan kita punya ya. Yang keenam, menyimak itu untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan
tepat, mana bunyi yang memiliki arti deskriptif, mana bunyi yang tidak membedakan arti deskriptif. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar dan orang yang akan mendengarkan ujaran pembicara atau negative approach. Yang ketujuh, menyimak itu untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermakna agar dia dapat menyelesaikan permasalahannya ya dalam hidup. Yang kedelapan, menyimak itu untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak itu untuk meyakinkan dirinya bahwa dia itu memang bisa dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga, adapun media-media yang digunakan dalam menyimak, yaitu ada televisi. Ya, dalam media televisi ini kita bisa melihat kan, sudah terbiasa dalam kita sehari-hari. Ada berita tadi yang telah disampaikan, maka kita bisa menyampaikan berita tersebut ke orang lain karena kita telah melihat berita tersebut dan telah mendengarnya. Radio, kita tuh melalui media pendengaran. Selain dengan gambar, kita juga bisa mendengarkannya melalui radio. Karena selain dari radio, karena dengan radio kita juga mendapatkan berita juga ya. Yang ketiga itu melalui media HP. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini yang sering ya, dengan HP. Kita bisa berbicara antara satu orang dengan satu orang lainnya melalui aplikasi WhatsApp, video call, dan aplikasi yang mengkomunikasikan kita antara satu dengan lainnya. Yang kelima itu melalui media face to face. Itu artinya media tatap muka. Kita berbicara antara satu orang lain, kita berbicara dengan menyampaikan apa yang disampaikan itu misalnya kepada acara pidato atau acara-acara perkumpulan musyawarah pemerintah gitu ya. Yang keempat, diagram tahap menyimak. Itu saya sudah menggambarkan sini diagram tahap menyimak. Yang pertama itu ada tahap isolasi, yaitu urutannya setelah tahap isolasi maka tahap identifikasi, setelah tahap integrasi maka integrasi, setelah integrasi maka tahap inspeksi, setelah itu tahap interpretasi. Berikutnya akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, tahap isolasi. Pada tahap ini, sang penyimak mencatat aspek-aspek individual kata-kata lisan dengan memisahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus. Begitu pula stimulus-stimulusnya lainnya. Artinya setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh si pembicara, maka kita akan mencatat apa kata-kata kuncinya, kata-kata pentingnya, aspek-aspek pembicaraan yang penting yang disampaikan oleh si pembicara. Setelah kita mengisolasinya, maka kita akan mengidentifikasi, yaitu dengan kita menelaah merevisi kata-kata yang telah disampaikan ya. Kemudian setelah itu kita mengintegrasi, yaitu kita menyatu padukan apa yang kita dengan informasi yang telah kita simpan dengan yang dalam otak kita, apa informasi yang telah disampaikan si pembicara agar balance, sinkron ya. Yang keempat, tahap inspeksi. Pada tahap ini, informasi baru yang telah kita terima dikontrakan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai tersebut. Prosesnya akan menjadi paling mudah berlangsung kali informasi baru justru menunjukkan prasangka atau konsepsi kita. Jadi kita tahap inspeksi ini kita akan mengklasifikasikan antara aspek yang kita dengar dengan apa yang telah disampaikan. Yang kedua, kita menginterpretasi, yaitu kita mengevaluasi apa yang telah kita dengar, dari mana sumbernya, apakah itu benar, apakah itu salah, maka kita akan mengetahui melalui tahap interpretasi. Berikutnya, fungsi menyimak atau mendengarkan. Yang pertama itu untuk membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Jadi dengan kita menyimak, maka hubungan antara satu dengan orang lainnya akan menjadi lebih baik karena terdapat proses komunikasi. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Maka dengan kita menyimak, maka kita akan mendapatkan informasi yang belum kita ketahui karena kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh si penyimak. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Dengan gitu, maka kita juga bisa memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan penyimak. Kita juga memberikan tanggapannya apa telah disampaikan, kita memberikan respon. Yang keempat, kita mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal.
Kayak gitu kita akan melakukan data-data agar menjadi lebih logis apa yang nanti disampaikan. Setelah itu ada pun juga perbedaan antara mendengar dengan menyimak. Kalau mendengar itu adalah kegiatan menangkap suara bunyi dengan telinga secara sadar atau tidak sadar. Kalau ada bunyi, alat pendengar kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut, ya. Kemudian kalau mendengarkan itu adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tuh mendengarkan tapi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu menyimak. Menyimak itu adalah mendengarkan dengan perasaan atau pengertian dari sampai ke tingkat apresiasi. Jadi kita menyimak dan memberi apresiasi, dan dapat disimpulkan bahwa pengertian masing-masing atas adalah dilihat dari perbedaan ketiganya. Proses mendengar terjadi tanpa perencanaan secara kebetulan, sedangkan dalam menyimak faktor kesengajaan cukup besar, lebih besar dari mendengarkan, karena dalam kegiatan menyimak ada usaha memahami apa yang disampaikan pembicara, sedangkan dalam kegiatan mendengarkan tingkat pemahaman belum dilakukan. Ini saya gambarkan tabel tentang perbedaan antara menyimak dan mendengar, ya. Itu ada aspeknya di sini. Kalau aspek sasarannya, kalau mendengar itu berkata apa saja, dan sedangkan mendengarkan maka bunyi apa saja. Lalu menyimak itu bunyi bahasa. Sedangkan kegiatannya maka dia dilakukan secara tidak sengaja kalau mendengar, ya. Kalau mendengarkan maka dilakukan secara sengaja dan terencana karena kita sudah biasa mendengarnya. Sedangkan menyimak secara terencana dan sengaja. Kalau makna dan maksudnya yaitu kalau mendengar belum tentu dapat dipahami, ya. Kalau mendengarkan belum tentu dapat dipahami juga, ya, karena belum tahu benar apa yang didengar, ya. Kalau kita menyimak kita juga bisa melihat dan mengertinya. Yang keenam adalah manfaat dari menyimak. Manfaat dari menyimak itu bagi manusia itu sangat banyak, apalagi kita sebagai makhluk sosial itu adalah saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dalam kehidupan masyarakat kita perlu adanya proses keterampilan berbahasa, menyimak atau mendengarkan. Ya, sini saya tuliskan adalah yang pertama adalah satu, itu untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Ya, artinya itu menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Dengan kita menyimak ini, maka kita akan memiliki banyak pengalaman. Yang ke B, meningkatkan intelektual serta memperdalam penghayatan keilmuan dan hasanah ilmu. Artinya hasanah ilmu kita lebih banyak, pengalaman kita lebih banyak, ilmu lebih banyak, dan aspek-aspek keterampilan kita juga lebih banyak lagi. Memperkaya kosakata, menambah pembendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu dan puitis. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, ya. Artinya kita menambah kosakata, perbedaan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang belum kita ketahui, dan menyampaikannya secara dengan baik. Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Kita akan memperluas wawasan kita dengan dunia-dunia belum kita ketahui, aspek yang belum kita ketahui, dengan berita-berita belum kita ketahui, maka kita akan menambah wawasan kita, yaitu dengan kita menyimak ini. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial, ya, karena itu bisa meningkatkan rasa empati kita pada kita masyarakat, ya. Rasa empati kita akan terlihat dalam kegiatan menyimak ini, saling tolong menolong. Ini saya gambarkan juga adalah contoh kegiatan keterampilan menyimak dalam bidang pendidikan, yaitu seorang ayah memberikan sebuah informasi atau materi kepada anaknya melalui media pendengaran face to face, ya. Yang kedua adalah tentang keterampilan menyimak dalam bidang pekerjaan kantor, yaitu seperti dilihat pada gambar 1 ini ada gambar seorang pegawai kantor sedang melakukan proses kegiatan memahami sebuah email yang masuk, ya. Dengan dia mendengarkan lalu dia memahaminya, ya. Yang berikutnya yang gambar kedua itu tentang melalui media telepon. Itu lagi yang saya sampaikan, melalui media komunikasi secara dua orang melalui media telepon. Ya, demikianlah tadi itu tentang bersama materi kita pada kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi ini terdapat kesalahan. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.